그 순간 나는 세상을 다 가진 것처럼 행복했었다. Halo Sudulur, kembali lagi di channel Pegawai Histeria. Hari ini aku kasih kalian film yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu film yang berjudul Squid Game. Film yang mengisahkan sebuah permainan berdarah. Ada sekitar 456 peserta yang ikut serta dalam permainan ini. Para peserta ini punya berbagai masalah hidup. Kebanyakan dari mereka memiliki hutang yang sangat banyak. Siapapun yang berhasil memenangkan permainan ini, mereka akan mengantongi uang lebih dari 500 miliar. Tapi, untuk mendapatkan uang sebanyak itu, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Baiklah, ora usah kakean cocot. Langsung saja ke alur filmnya. Di awal film, terlihat seorang Duren alias duda keren beranak satu. Ia bernama Ki-hun. Walaupun sudah memiliki seorang anak, ia masih menjadi beban orang tuanya yang sudah sepuh. Hal inilah yang membuat istri dan anaknya meninggalkannya. Saat ibunya pergi, Ki-hun si beban keluarga mencuri uang milik ibunya untuk bermain judi. Beruntung, Ki-hun berhasil memenangkan permainan judinya. Ia pun dengan gembira menelpon anaknya dan menjanjikan akan membelikannya sebuah hadiah. Namun, bahagianya hanya sementara. Dia pun kembali mendapat kesialan. Saat sedang asik menelpon anaknya, tiba-tiba para rentenir mengejarnya untuk menagih hutang. Ki-hun pun melarikan diri. Namun di tengah pelariannya, dia tak sengaja menabrak seorang wanita berwajah sangar. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya Ki-hun pun tertangkap. Tapi sialnya lagi, saat dia hendak membayar hutangnya dengan menggunakan uang hasil judinya tadi, ternyata uangnya sudah dicopet wanita yang ditabraknya tadi. Karena Ki-hun tidak bisa membayar hutangnya, para rentenir itu pun langsung menghajarnya sampai babak belur. Rentenir itu pun mengancam si Ki-hun. Jika dalam 1 bulan tidak bisa melunasi hutangnya, maka mereka akan mengambil salah satu ginjal dan matanya. Ki-hun yang terlihat sudah putus asa, ia bertemu dengan seorang pemuda yang menawarkan tiket masuk ke sebuah permainan. Tiketnya seperti ini. Pemuda itu menjelaskan jika dia berhasil memenangkan permainan itu, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Singkat cerita, Ki-hun dan para peserta lainnya yang bernasib sama seperti dirinya dibawa menggunakan mobil. Mereka semua pun dibius agar permainan itu tetap dirahasiakan. Siapa pemilik permainan itu? Pemiliknya adalah seseorang bertopeng hitam yang biasa disebut dengan frontman. Dia juga memiliki anak buah yang berpakaian berwarna merah. Identitas mereka semua sangat dirahasiakan. Di sana, Ki-hun bertemu beberapa peserta lainnya. Salah satunya adalah kakek bernama Il-nam. Ia mengatakan bahwa hidupnya tak lama lagi karena saat ini dia sedang mengidap penyakit tumor otak. Dia datang ke tempat itu hanya ingin bersenang-senang sebelum dia meninggal dunia. Di situ juga, Ki-hun bertemu dengan Jang-woo, yaitu teman masa kecilnya. Ali seorang pekerja asing, seorang gangster bernama Doksu, wanita bernama Miryong, dan Sebyuk asal Korea Utara. Sebyuk inilah wanita yang mencuri uangnya. Ki-hun yang melihatnya menjadi sangat marah. Belum sempat Ki-hun membalas dendam, tiba-tiba para staf datang menghampiri dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan memainkan 6 permainan. Mereka pun
harus menandatangani sebuah peraturan sebelum permainan dimulai. Para pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Jika menolak bermain, maka akan dieliminasi. Dan permainan boleh dihentikan jikalau para pemain telah menyetujuinya. Setelah semuanya setuju menandatangani peraturan tersebut, kini tiba saatnya para peserta dibawa ke suatu tempat melewati tangga-tangga yang sangat unik. Hingga sampailah mereka di sebuah lapangan dan siap untuk bermain. Di sana, mereka akan memainkan sebuah permainan lampu merah lampu hijau. Sedangkan yang menjadi penjaganya adalah sebuah boneka raksasa. Jika lampu merah, mereka tidak boleh bergerak sama sekali. Jika ada yang bergerak, maka akan dieliminasi. 병신 걸렸네. Saat permainan akan dimulai, salah satu peserta tak sengaja bergerak. Kebetulan boneka mengatakan lampu merah. Seketika pemain itu pun langsung ambruk, tak bergerak alias mati. Mereka semua yang berada di sana berlari ketakutan. Namun seketika mereka dibantai oleh mesin penembak. Setelah kejadian itu, mereka tak punya banyak waktu lagi. Para pemain yang tersisa, mau tidak mau, mereka harus melanjutkan permainan dengan berhati-hati. Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktu habis, maka mereka dinyatakan lolos. Ki-hun yang tertinggal mencoba sekuat tenaga berlari, namun saat hampir sampai garis finish, Ki-hun malah terpleset dan hampir terjatuh. Syukur Ali ada di belakangnya, ia meraih baju Ki-hun. Sehingga akhirnya dia lolos dari permainan pertama. Dan mereka yang kehabisan waktu langsung ditembak mati. Setelah mereka berhasil melewati permainan pertama, para peserta dikumpulkan kembali di sebuah ruangan. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta yang masih hidup. Beberapa peserta yang ketakutan, mereka memohon agar mereka dipulangkan saja. Namun para staf tidak setuju. Lalu Sang-woo pun maju dan mengatakan sesuai peraturan nomor 3. Mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Akhirnya para staf menerima komplainan si Sang-woo. Lalu para staf yang ada di sana menunjukkan kepada para peserta bahwa total hadiah yang mereka dapatkan saat ini sebanyak 300 miliar rupiah. Uang itu akan semakin bertambah jika mereka masih lanjut ke babak berikutnya. Semakin banyak peserta tereliminasi, semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan. Akhirnya mereka semua setuju untuk melanjutkan permainan berikutnya. Namun saat melakukan voting, tersisalah kakek Ilnam yang hidupnya tak lama lagi. Ia tidak mau melanjutkan permainan ke babak berikutnya, sehingga mereka semua dikembalikan di kehidupan mereka yang nyata. Setelah mengalami semua kejadian itu, Ki-hun dengan membawa tiket sebuah permainan itu, ia melapor ke kantor polisi, tetapi dia justru dianggap sebagai orang gila. Semua orang yang keluar dari permainan berdarah itu kembali ke kehidupan yang sangat menyengsarakan, bahkan lebih menyakitkan dari permainan itu. Ki-hun pun harus kembali membayar hutang-hutangnya dan harus membayar biaya pengobatan ibunya. Sang-woo yang harus membayar hutangnya agar rumah dan tokonya tidak disita oleh bank. Ali yang kelahi dan tak sengaja menggiling jari bosnya karena tidak mau membayar gajinya. Se-byok yang mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara. Dan Dok-soo yang dikejar-kejar mafia karena memiliki hutang yang sangat banyak. Mereka semua sangat membutuhkan uang, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke arena permainan berdarah itu lagi.
Malam harinya, mereka dijemput dengan sebuah mobil seperti sebelumnya. Dari arah lain, seorang polisi bernama Junho, ia berhasil menyusup ke dalam mobil. Dia mencoba mencari kakaknya yang menghilang setelah mendapatkan undangan yang sama seperti undangan milik Ki-hun, yang waktu itu dilaporkan ke kantor polisi. Ia pun langsung menghajar staf yang membawa para peserta itu dan mengambil kostumnya untuk menyamar. Para peserta pun dikumpulkan ke dalam sebuah ruangan dan beberapa dari mereka datang dengan kesiapan. Mereka menyelipkan senjata kecil untuk berjaga-jaga. Ada sebanyak 187 orang yang kembali ikut serta. Malam harinya, Sebyok pergi ke toilet dan menyusup lewat ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Ia melihat para staf sedang membuat gulali. Pagi harinya, para peserta pun berkumpul dan bersiap untuk melanjutkan permainan kedua. Setelah mereka sampai di arena permainan, mereka diperintahkan memilih salah satu simbol. Simbol itu berupa segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Sangwoo pun teringat permainan masa kecilnya, tetapi dia tidak mau memberitahu tentang hal itu kepada yang lainnya. Sangwoo malah menyuruh mereka memilih simbol yang sulit. Sedangkan dia mengambil simbol segitiga karena mudah dipotong. Peserta diberi waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan ini dengan memotong gulali sesuai simbol. Jika simbol rusak, maka mereka akan dieliminasi alias ditembak. Seperti salah satu peserta ini nih, yang tak sengaja merusak simbolnya. 한 번만, 제발 한 번만 더. Para peserta lainnya, termasuk Ki-hun dan kakek Ilnam, mereka kepayahan memotong gulali sesuai bentuk, karena simbol mereka bentuknya sangat sulit untuk dipotong. Ditambah lagi waktu mereka sudah sangat mepet. Namun akhirnya, di detik-detik terakhir, Ki-hun menemukan sebuah cara agar pola mudah dipisahkan, yaitu dengan cara menjilati pola tersebut. Kakek Ilnam dan beberapa peserta lainnya yang melihat itu, mereka langsung mengikuti triknya. Dan di detik-detik terakhir, akhirnya Ki-hun dan beberapa peserta berhasil menyelesaikan permainan itu. Namun, ada salah satu peserta yang gagal. Ia mencoba melawan salah satu staf yang ada di situ. Tindakannya membuat para staf lain langsung menembaki peserta yang gagal agar tidak memberontak. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah staf tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng yang dikenakannya. Namun, setelah staf itu membuka topengnya, peserta itu malah menembak dirinya sendiri. Staf yang sudah diketahui wajahnya itu pun ditembak. Karena sesuai perjanjian di sana, bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka, kecuali mereka sedang berada di dalam kamar, itu pun sendirian. Demi permainan ini tetap terahasiakan. Sementara, Junho yang menyamar menggunakan topeng bersimbol lingkaran, ia berada di arena permainan. Ia mengambil topeng persegi milik staf yang ditembak mati tadi. Tujuannya agar ia bisa mengatur staf yang memakai topeng lingkaran dan persegi. Dan film ini pun bersambung.